Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita kembali lagi di channel kita. Pada pembahasan kita kali ini tuh kita membahas tentang kelanjutan materi sebelumnya. Yes, benar, yaitu materi tentang NLP, Natural Language Processing. Nah, buat kamu yang belum menonton video sebelumnya, alangkah baiknya untuk kamu tonton dulu biar nanti kita pembelajarannya terstruktur. Nah, ini kamu bisa nonton dulu untuk pengantar NLP-nya biar kamu paham. Oke. Selanjutnya pada materi kali ini kita bahas tentang data processing. Oke. Sebelum kita lanjut, kamu jangan lupa untuk subscribe, share dan juga like ya. Baik, materi kita pada hari ini tentang data processing. Kalau kalian ingat, pada pembahasan sebelumnya kita sempat membahas mengenai area penelitian dari NLP. Di antaranya ada CAS, kemudian ada peringkasan teks, kemudian ada klasifikasi dokumen dan teks, dan berbagai hal lainnya. Nah, sebelum masuk ke tahap area, ada satu topoksi yang paling penting dalam bidang NLP, yaitu merupakan data processing. Karena untuk mencapai sebuah keputusan itu kita awali dengan data. Dan data pada NLP itu harus diproses dulu sehingga datanya menjadi sebuah dataset untuk nanti kita bisa olah menggunakan algoritma tertentu. Maka sangat penting untuk kita mengetahui apa sih data processing. Oke ya. Jadi sebelum kita mulai ke misalkan klasifikasi teks atau klasifikasi dokumen atau area yang lain, alangkah baiknya kita tahu dulu apa itu data processing. Oke teman-teman, di sini saya punya ilustrasinya seperti ini. Oke, nah di sini ada sebuah tweet. Kalau kita lihat ya, ini tweetnya. Nah, ada sebuah tweet dan kemudian tweet ini diberi komentar, dikomentari oleh berbagai netizen ya di sini. Nah, di sini saya mau minta bantuan teman-teman sekalian bahwa kita sama-sama menilai kira-kira dari statement atau dari tweet tersebut ini, tweet komentar ini kira-kira tweet ini bernuansa atau kategorinya apa. Misalkan dia kategorinya tweet itu positif atau negatif. Nah, positif di sini adalah sesuatu yang baik atau mendukung, sedangkan negatif itu lebih cenderung kebalikannya. Oke. Misalkan di sini ada sebuah kita lihat kereta. Oke, kita lanjut lagi. Sebuah tweet. Nah, misalkan di tweet pertama, di sini ada komentarnya, misalkan dia mengatakan amin, mudah-mudahan cepat berlalu pandemi ini, semoga kita dilindungi semuanya ya guys, semangat Pak Sontri. Nah, kira-kira menurut teman-teman sekalian dari tweet ini, kira-kira tweet ini masuk dalam kategori apa? Apakah positif atau negatif? Yes, benar ya, positif. Nah, karena di sini ada kata-kata yang mendukung, kata-kata penyemangat gitu ya, sehingga tweet ini bisa kita kategorikan sebagai tweet yang sifatnya positif. Kemudian ada yang kedua, misalnya beliau ini sudah berusaha membuat rakyat tidak panik loh sebenarnya. Nah, ini juga nuansanya adalah kategorinya adalah positif dari kacamata pandangan kita ya. Kemudian ada tweet yang selanjutnya, makasih Pak Menteri, ini juga bagus. Kemudian ada, kami bangga Bapak sering menghilangkan diri. Nah, ini ambigu sekali karena apakah ini sebuah dukungan, apakah ini sebuah sindiran, ini masih ambigu karena memang ada beberapa tweet yang kelihatannya semacam menyindir gitu ya. Oke, kemudian ada semangat, ini juga positif. Kemudian kita lihat di sini ada menteri tidak berguna. Nah, ini cenderungnya lebih kayak negatif ya. Kemudian ada ini saya nggak bangga sama Bapak. Nah, ini juga kategorikan dalam negatif. Nah, oke kawan-kawan, sekarang kita lanjut di sebuah pertanyaannya seperti ini. Dari mana kita tahu bahwa jika tweet tersebut itu bernilai positif atau bersifat positif atau negatif? Dari mana saya dan kawan-kawan itu bisa menilai kayak tadi? Misalnya komentar pertama kalau itu positif, yang terakhir itu negatif. Dari mana kita tahu bahwa sebuah tweet itu mengandung atau bersifat positif atau negatif? Oke, kita balik lagi di sini. Menurut saya atau pengalaman saya bahwa, dan mungkin Anda kita sama bahwa menurut kita bahwa tweet ini dikatakan positif adalah tergantung pada kalimat dan katanya. Benar ya? Misalkan di sini ada semoga kita dilindungi. Nah, ini kata-kata mendukung, kata-kata yang istilahnya nuansanya
bahwasanya istilahnya positif, semangat Pak. Nah, ini merupakan suatu dukungan ya. Jadi yang membuat suatu tweet itu dikatakan positif dan negatif itu tergantung pada kalimat dan juga kata yang digunakan ya, begitu kan. Nah, oke, jadi selanjutnya ada pertanyaan lagi. Jika seanak kecil di bawah 5 tahun atau 3 tahun diminta untuk menentukan tweet tersebut bersifat positif atau negatif, apa yang terjadi kira-kira? Misalkan kita punya tweet yang seperti ini, terus kita minta, Dek, kamu coba nilai ini kira-kira tweetnya itu positif atau negatif, apalagi untuk usia anak yang di bawah 3 tahun atau 4 tahun atau 5 tahun. Nah, apa yang terjadi teman-teman sekalian? Nah, terjadilah seperti ini. Kalau anak kecil kita minta untuk menilai apakah pernyataan ini positif atau negatif, ya tentu akan terjadi kebingungan ya, karena pengetahuannya sangat terbatas. Kita mudah menentukan keputusan ini masuk dalam kelas positif atau negatif karena kita punya pengetahuan, kita punya korpus, kita punya kosakata, kita punya pengalaman gitu. Jadi ketika ada suatu objek yang masuk, kata yang masuk seperti ini, kita bisa secara langsung merespon bahwa ini nadanya tuh sindiran, ini nadanya tuh positif, ini nadanya negatif, karena kita punya pengetahuan, kita punya pengalaman, kita punya sejumlah korpus di dalam otak kita, kata-kata, kamus dan sebagainya. Nah, sehingga kita mudah untuk menentukan. Nah, bagaimana dengan anak kecil? Nah, anak kecil ini karena keterbatasan, betul. Keterbatasan dalam korpus kata-kata gitu, pengalaman, sehingga dia diminta untuk menentukan yang ini tentu kesulitan ya. Oke. Apa sih sebenarnya? Oke. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa data ini ya, ini kalau teman-teman lihat di sini, data ini akan, kalau kita mau membuat sebuah sistem yang cerdas yang dia mampu menentukan seperti manusia, berarti kuncinya ada pada pengetahuan di sini kan. Manusia bisa memutuskan karena manusia punya ilmu, manusia punya pengetahuan, manusia punya pengalaman, manusia punya kata, korpus dan sebagainya, kamus dan sebagainya. Maka kalau kita mau buat sebuah sistem atau sebuah web atau sebuah tools yang cerdas seperti sebuah mesin untuk menentukan ini kira-kira masuk positif atau negatif, maka semuanya tergantung pada pengetahuan. Maka sistem kita harus berikan dia sebuah pengetahuan. Oke, jadi kalau kita masuk di sini, kita bisa lihat bahwa kita punya data yang tadi. Nah, data yang tadi, kemudian data ini akan masuk pada pengetahuan, kemudian dengan menjadikan data ini jadi pengetahuan atau knowledge ya, untuk plus metode. Nah, metode ini bisa tergantung apakah kalian lebih ke klasifikasi, cluster atau association rule. Kemudian pengetahuan atau knowledge dan metode ini akan dimasukkan ke dalam sebuah sistem cerdas. Misalkan sistem di sini adalah sentimen analisis. Kemudian sistem ini akan menentukan, dari kata ini dia bisa memutuskan ini masuk pada kategori apa, apakah kategori negatif atau kategori positif ya. Jadi semua tergantung pada data. Nah, mungkin teman-teman ada yang masih bingung sebenarnya apa sih yang kita contohkan. Nah, di sini kalau yang dari atas kita lihat sampel kita pada hari ini proses data processing, tapi sampelnya kita pada satu bidang ilmu yaitu sentimen analisis. Saya mau tunjukkan sebuah tools. Di sini sebuah tools yang cukup bagus, saya baru mencoba gitu sebenarnya. Nah, ini ada toolsnya di sini. Kalian bisa search saja tools sentimen analisis. Nah, ini pilih yang paling pertama ini. Kemudian di sini saya sudah buka. Ini dia. Nah, nanti ketika saat halaman utama itu biasanya kalian diminta untuk login. Kalian bisa daftar dulu atau kalian login menggunakan Google, akun Google kalian. Nah, di sini sudah saya sudah daftar. Nah, di sini kita mau analisis sentimen untuk yang free saja. Kita pakai yang free saja. Nah, oke, sebentar, saya akan coba untuk mentraining. Ini salah satu web yang cerdas, web yang untuk menentukan berapa banyak sih sentimen apa ya, tweet dan sentimen ya. Jadi di sini kita diminta untuk memasukkan kata kunci, keyword, hashtag dan sebagainya. Nah, saya mau masukkan satu hashtag yang lagi tren ya, yaitu Indonesia terserah ya, Indonesia terserah. Nah, itu ya, Indonesia terserah. Oke, kita masukkan hashtag ini. Nah, oke, terus kita create project.
Oke, sebentar dia akan membuat project baru. Nah, di sini hub ini dia akan meng-crawling atau panser tweet-tweet dari Twitter yang hashtagnya itu adalah Indonesia terserah gitu. Nanti kita akan lihat. Nah, di sini sudah muncul projectnya. Oke, selesai. Nah, di sini kalau kalian lihat, kita oke saja. Oke, di sini sudah. Nah, di sini ada. Oke, kita oke akan dulu. Jadi kita bisa ngambil data dari Twitter, Instagram, kemudian dari Facebook ya. Oke, sebentar. Nah di sini akan muncul semua tweet yang tagarnya itu adalah Indonesia terserah gitu. Jadi ada tagar-tagar dari Indonesia terserah akan dipanser atau di crawling, di sini akan muncul semuanya. Nah, dari sistem ini dia akan menilai dari semua tweet yang ada dengan tagar Indonesia terserah kira-kira berapa persen positif dan negatif gitu. Paham ya? Ini semua tweet diambil yang ada tagar Indonesia terserah ini ya. Kita lihat tweet-tweetnya. Kelihatan nggak? Mudah-mudahan kelihatan ya. Kita besarin dikit biar oke. Nah, ini tweet-tweetnya ya. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat dari semua tweet yang masuk. Ini ada lihat dari 14 Mei yang paling tinggi. Dia menganalisis dari kapan sih tweet ini mulai. Nah, ini trennya tuh dari 14 Mei ya, 14 Mei sampai ke atas ini. Nah, kemudian kita coba lihat di bagian analisisnya. Nah, analisisnya di sini. Nah, ini dia juga menentukan tweet-tweet yang terpopuler ya. Oke, tweet-tweet yang terpopuler, diantaranya yang paling populer dengan hashtag Indonesia terserah itu ada beberapa yang diambil. Nah, ini dia. Oke, nah sip. Oke ya, kalian bisa coba aja di rumah untuk yang versi free-nya. Nah, kemudian yang terpenting adalah hasil akurasinya di sini. Nah, oke, jadi teman-teman silakan pilih tekan yang ini, yang Indonesia terserah. Nah, di sini kita akan bisa melihat hasil analisisnya seperti apa. Nah, di sini show sentiment. Nah, di sini ada kapan sih sentimen analisis itu tag hashtag Indonesia terserah itu mulai dari kapan ya? Dari tanggal 14 Mei. Tapi ini kok kita nggak bisa, sebentar. Kita nggak bisa ini ya, sebentar. Wait, kita kesirin dikit. Nah, kelihatan enggak? Ini aja ya. Nah, jadi tagar itu kalau hasil analisisnya, tagar itu dimulai dari tanggal 14 Mei. Ini mulai tagarnya mulai muncul. Kemudian ini yang aktif yang digunakan ini adalah Instagram sama Facebook. Nah, misalkan di ini kalau teman-teman lihat di sini, ini ada tweet-tweet yang muncul ya. Tweet-tweet yang muncul, misalnya tweet ini Indonesia terserah, ini ada tweet dari Semangat Tenaga Medis. Nah, ini tweet ini berdasarkan analisis yang dilakukan oleh web ini kategori kalimat ini kategorinya adalah positif. Kalau teman-teman perhatikan di sini ada positif. Nah, kita baca semangat tenaga medis. Nah, ini ditentukan bahwa tweet ini adalah tweet yang sifatnya positif. Kemudian kita lihat yang kedua. Nah, di sini ada Indonesia ini tagarnya tenaga medis lelah, marah dan pasrah. Kemudian tagar Indonesia terserah sempat menjadi trending topik di Twitter dengan tagar ini dibuat oleh tenaga medis dan kesehatan dengan ulah warga yang tidak disiplin dalam menjalani protokol kesehatan. Nah, ini tweet ini dinilai tweetnya ini masuk pada kategori negatif. Lihat di sini ada negatifnya. Kemudian masih banyak lagi. Nah, ini ada natural karena selain ada mungkin di sini kelasnya itu ada natural, positif sama yang negatif ya. Jadi ada satu kelas tambahan. Misalnya COVID wisata Indonesia, ini dinilai tweet ini tuh ini bukan dari YouTube ya, ini dari YouTube lihat nih. Kalau ini sumbernya dari daily ini, kemudian ini sumbernya dari Twitter, ini dari YouTube ya. Nah, ini dinilai natural. Kemudian ada juga dari ini juga natural juga. Hasil analisisnya tuh kalimat ini cenderung lebih ke kategori natural. Kemudian ada ini positif juga dari YouTube. Gak salah kalau mereka udah capek padahal bubble ya, udahlah welcome to Kwaklan. Nah, ini dinilai tweet ini adalah sifatnya adalah positif. Nah, tweet ini bersumber dari YouTube. Ada juga dari Mataram Tribun sumbernya di sini. Nah, tweet ini sifatnya adalah negatif. Nah, teman-teman bisa coba aja sendiri di rumah sesuai dengan langkah-langkah yang tadi ya. Nah, di sini ada banyak sekali hasil
analisisnya gitu. Dari tag ini kita bisa menemukan setiap tweet dan kita bisa mengklasifikasi kira-kira tweet ini positif atau tweet ini negatif ya teman-teman. Nah teman-teman bisa uji coba di rumah. Oke ya. Oke, kita kembali ke slide kita. Jadi contoh webnya kayak ini. Jadi dari satu tweet kita bisa menentukan tweet itu, kalimat itu sifatnya positif atau kalimat itu sifatnya negatif. Oke ya, mudah-mudahan sampai sini teman-teman punya gambaran ya. Nah, ini salah satu bidang ilmu yang disebut dengan sentiment analysis. Nah, ini merupakan juga kategori pada klasifikasi dokumen, bagian dari klasifikasi dokumen. Oke. Kita kembali ke slide kita. Nah, di sini ya. Jadi kita punya data, kemudian data itu dijadikan pengetahuan dan menggunakan sebuah algoritma atau metode sehingga membuat sistem itu cerdas. Jadi dari sistem ini ibarat kayak pen tadi gitu. Dia bisa menentukan bahwa kira-kira tweet ini bersifat positif atau tweetnya bersifat negatif. Oke ya. Jadi sudah ada gambaran ya mudah-mudahan. Oke, kita lanjut ke next selanjutnya. Nah, data teman-teman sekalian perlu perhatikan bahwa sebelum masuk ke tahap dia menjadi knowledge atau dia menjadi sebuah knowledge yang digunakan untuk metode plus metode ya. Sebelum dia memulai, data ini akan berada pada suatu proses yang disebut dengan data processing. Nah, jadi dia harus masuk ke data processing kemudian akan jadi sebagai sebuah bahan yang itu disebut dengan dataset. Tapi berbeda kalau kita melakukan penelitian di bidang lain, mungkin menentukan penyakit setempat karena biasanya atributnya itu sudah jelas gitu. Nah, kalau di NLP sendiri itu karena yang kita nilai adalah sebuah kata atau kalimat, maka sebelum dia diolah menggunakan metode, nah sebelumnya dia akan melewati satu tahap yang dinamanya tahap processing. Kalau ya, jadi ada data, kemudian melewati tahap processing. Nah, data ini akan menjadi sebuah dataset dan kemudian dataset ini akan digunakan sebagai knowledge dan metode untuk nanti digunakan pada sebuah sistem cerdas. Sini ya. Nah, jadi yang menjadi penting pada NLP itu tidak hanya pada algoritma apa yang kita gunakan, tapi bagaimana kita mengolah data itu sehingga data itu menjadi sebuah dataset yang berguna nantinya itu. Oke, the next selanjutnya itu adalah data processing. Nah, data processing ini ada banyak ya. Ada banyak tahapan. Ada tokenisasi, ada steaming, ada stopword, ada post taking, normalisasi, determinisasi dan sebagainya. Nah, apakah semua tahap ini digunakan pada semua penelitian NLP? Tergantung. Misalkan ada yang hanya menggunakan steaming, dia tidak menggunakan stopword. Ada yang menggunakan post taking, ada yang menggunakan normalisasi dan sebagainya. Jadi ada beberapa penelitian yang memang wajib harus melewati proses data processing seperti ini. Tapi ada juga sebagian penelitian yang tidak. Misalkan kalau di saya, misalkan di peringkasan teks atau summarization, nah itu kita butuh tokenisasi, butuh steaming, butuh stopword, tapi kita tidak terlalu membutuhkan post taking. Gitu ya. Sama kayak kita membuat sentimen analisis seperti contoh yang tadi, kira-kira mengkategori ini masuk positif atau negatif. Kita mungkin hanya butuh tokenisasi, steaming, stopword, kita tidak butuh post taking juga gitu. Jadi, tapi yang terpenting adalah kita harus paham proses-proses ini sehingga nantinya memudahkan kita nanti untuk membuat suatu keputusan di akhir. Karena data keputusan itu semakin baik jika sistem itu semakin baik memberikan keputusan apabila dia memiliki data yang valid. Data itu semakin berhasil atau semakin baik apabila ketika saat kita processing datanya itu tersebut mampu tidak merubah dari data sebelumnya gitu. Jadi semakin baiknya sebuah sistem itu berdasarkan pada datasetnya di sini. Jika kita semakin punya dataset yang banyak, maka sistem itu akan semakin pintar. Kayak seperti anak kecil yang tadi. Orang dewasa mudah menentukan keputusan secara cepat dan tepat karena mereka punya pengetahuan yang sangat banyak gitu. Sama, kalau kita ingin membuat sistem yang cerdas, maka sistem tersebut harus diberikan knowledge yang sangat banyak. Maka dia akan mampu memberikan keputusan. Makanya itu kita sering dengar AI, kecerdasan buatan. Bagaimana membuat kecerdasan yang dimiliki oleh manusia itu dilempahkan ke dalam sebuah sistem. Jadi sistem ini dia akan semakin pintar memberikan keputusan itu berdasarkan data. Semakin data yang banyak yang ada, semakin banyaknya data, semakin data itu valid, maka sistem itu mampu untuk menentukan keputusan yang hampir mirip dengan keputusan manusia. Nah,
Jadi pada materi selanjutnya kita akan bahas tentang tahapan ini, tokenisasi, apa itu steaming, apa itu stopword, apa itu post staking. Oke. Video kita sampai di sini dulu, selanjutnya next pada video selanjutnya. Oke ya teman-teman semua. Oke, sebelum kita akhiri video ini jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Dan jika kamu punya pertanyaan dan sebagainya silahkan di komentar. Kita akan bahas, atau kamu punya rekomendasi tertentu materi yang harus kita bahas silahkan dikomentari juga. Di akhir kata kita ketemu pada video selanjutnya dengan sub yang ini. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.